Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarraja bil 'izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu fil hali wal mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzul manni wal ifdal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-munqidhu minadh dhalal wal hadi ila asyrafil hisal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa khalilina wa qudwatina Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabil abrar. Radina billahi rabba wa bil Islami tina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita ngaji bareng, mari kita membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ngaji kita adalah ngaji tentang penghormatan, ngaji tentang ucapan terima kasih, ngaji tentang pemujaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibaca di dalam salat, dibaca di dalam tasyahud. Redaksi atau malam hari ini tema kita adalah masalah redaksi bacaan tasyahud. Beberapa versi bacaan tasyahud yang ada di dalam wahyu. Kenapa kita mempelajari beberapa versi? Karena semuanya adalah merupakan tuntunan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita mengamalkan satu di antara beberapa redaksi yang semuanya sahih, akan tapi kenapa kita mempelajari yang lain? Setidaknya ketika kita tahu, kita itu akan bersikap toleran kepada saudara-saudara kita yang bacaannya berbeda dengan bacaan kita. Maka perlu adanya pemahaman fikih global, fikih yang bisa ditoleran, fikih yang bisa ditoleransi oleh kaum muslimin semuanya. Karena tidak ada kaum muslimin yang gontok-gontokan kecuali itu pada pendapat. Kalau misalkan itu hanya satu versi ra'yu atau madhab, kaul misalkan, tentu kaul yang lain, pendapat yang lain, pengikut ulama yang lain akan mengatakan aku tidak mengikuti madhabmu, tapi aku punya madhab sendiri. Namun ketika redaksi itu yang menyampaikan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu orang tidak akan membantah itu dari Rasulmu. Aku punya Rasul sendiri, tidak mungkin mengatakan demikian karena Rasul kita sama. Tapi ketika kita mengatakan imamku ini
tentu orang lain akan mengatakan imamku bukan imammu, kan begitu. Jadi inilah manfaat dari belajar fikih global. Setidaknya bila tidak kita mengamalkan satu dalil, tapi ketika kita mengetahui beberapa dalil, maka sikap toleran pada diri kita itu ada. Setidaknya pernah membaca, pernah mendengar, oh ternyata ada yang begitu redaksinya. Jadi tidak menjadi orang yang gumunan, tidak menjadi orang yang mudah menyalahkan, dan tidak menjadi orang-orang yang mudah mengecilkan kepada amalan sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, sebelum sholat, tasyahud dan tahiyat adalah sinonim ya. Syahadat, tahiyat atau tasyahud adalah kalimat yang sama. Misalkan duduk untuk syahadat, duduk tahiyat atau duduk tasyahud. Bacaan tasyahud, bacaan syahadat, bacaan tahiyat adalah sama. Dan semuanya adalah merujuk kepada redaksi yang keterkaitan dengan ada kalimat tahiyatnya dan sekaligus ada kalimat syahadatnya. Karena itu satu hadis, satu paket, satu bundle. Jadi antara kalimat tahiyat dan syahadat itu satu bundle hadis. Bukan hadis satu dengan hadis yang lain digabung, tapi satu hadis yang memerinci tentang bagaimana kita membaca tahiyat, bagaimana kita membaca syahadat, dan bagaimana kita bertasyahud. Dengan demikian, maka istilah itu adalah istilah yang tidak perlu kita permasalahkan. Jadi orang mengatakan bacaan syahadat, bacaan tahiyat, atau bacaan tasyahud, semuanya boleh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahiyat ini di dalam Quran, dalam surat An-Nisa juga ada kalimat tahiyah yang artinya adalah penghormatan. Misalkan dalam surat An-Nisa ayat 85 atau berapa, 87, antara itulah. Bunyinya adalah wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasibah. Wa idza huyitum, dan apabila kalian diberi penghormatan atau dihormati, bi tahiyat dengan suatu penghormatan. Berarti tahiyat itu artinya penghormatan. Makanya ketika kita baca dalam sholat at-tahiyat itu artinya penghormatan. Bitahiyatin dengan suatu penghormatan, fahayyu, maka hormatilah atau balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik, aurudduha, atau setidaknya membalas sepadan atau sama dengan tahiyat itu. Merujuk kepada kalimat tahiyat ini adalah ta'awun, bekerja sama di dalam beramar ma'ruf nahi munkar, bekerja sama di dalam memberikan kebaikan kepada satu dengan yang lainnya. Ketika ada saudara kita memberikan kepada kita sesuatu yang bermanfaat, sebaiknya kita juga memberikan imbal balik sesuatu yang bermanfaat baginya, meski tidak sama. Misalkan ketika saudara kita memberikan kue kepada kita, kita bisa memberikan uang, bisa memberikan wejangan, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya. Itu adalah namanya tahiyah, ya, tahiyah. Supaya ada keseimbangan
Dan ini adalah kalau merujuk kepada ada syarat, ada jawab, idza itu huruf syarat, fa-nya itu huruf jawab, merupakan suatu kewajiban. Para ulama kalimat tahiyat ini memang merujuk kepada salam, karena salam itu adalah sebaik-baik bingkisan, sebaik-baik pemberian. Yang dimaksud wa idza huyitum bi tahiyatin, jika kalian diberi penghormatan salam, berarti assalamu alaikum, fahayyu, maka jawablah, hormatilah dengan menjawab yang lebih baik. Kalau assalamualaikum, kalian menjawab waalaikumsalam warahmatullah, setidaknya dilebihkan. Kalau ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya dilebihkan, karena dia cuma warahmatullah, kita nambah wabarakatuh. Awrudduha, atau setidaknya sama. Ketika ada orang mengatakan assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam. Ketika ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Ketika ada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita pun juga menjawabnya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya tahiyat. Jadi para ulama menfokuskan kepada redaksi asbabul wurud. Jadi tahiyat yang dimaksud adalah salam. Jadi saling membalas salam, karena salam itu adalah ta'awun yang terbaik, hadiah yang terbaik, karena salam itu artinya damai. Maka ketika ada kita bertamu assalamualaikum, artinya adalah berupa doa, kan begitu. Itu adalah dianggap sebagai tahiyat yang terbaik. Nah, tahiyat juga kalau bahasanya orang-orang surat-suratan itu namanya greeting atau ucapan selamat. Misalkan contoh ketika waktu lebaran, balas membalas misalkan. Nah, ini adalah bagian. Dan ini diperhatikan di dalam Quranul Karim. Nah, terutama ketika anak muda dengan orang tua dengan anak dengan orang tua, santri dengan guru, pemuda dengan orang tua. Ini juga diberlakukan namanya penghormatan ini. Contoh misalkan kok apa kabar, ya kan? Misalkan orang tua kita mengatakan apa kabar, kita harus menjawab alhamdulillah baik. Nah, itu kan baru jawaban yang sama. Itu namanya rudduha, jawaban yang setimpal. Tapi bagaimana yang lebih baik? Alhamdulillah baik, semoga jenengan juga baik. Misalkan begitu. Itu namanya bi ahsana minha. Nah, ketika orang tua tanya kepada kita, itu bukan namanya tahiyat. Misalkan ketika orang tua kita atau guru kita bertanya kepada kita, semoga sampean sehat, keluarga misalkan. Nah, kita menjawabnya juga alhamdulillah kami sehat, semoga jenengan sekeluarga juga sehat, semoga jenengan semua dalam lindungan Allah. Bahasanya lebih diperbanyak, begitu. Itu namanya tahiyat. Ketika menutup tahiyat di dalam ucapan selamat misalkan, terima kasih misalkan, jangan sampai kita sebagai anak itu setelahnya tidak ada kata-kata sama sekali. Ketika orang tua kita mengatakan terima kasih, kita mengatakan terima kasih kembali, atau setidaknya sami-sami, bahasanya semacam itu. Intinya jangan sampai anak ini secara penutupan tahiyat ini ditutup oleh orang tua, oleh guru kita. Ini namanya orang yang tidak belajar tentang masalah tahiyat. Jadi subhanallah. Maka dari itu tahiyat ini penting dalam kehidupan kita, karena tahiyat itu penghormatan. Kalau nulis bahasa Arab, terakhir kata itu tahiyati lakum, penghormatanku kepadamu, tanda tangan si fulan misalkan Abdul Baiz. Ada kata-kata tahiyat, ya TTD bahasanya begitu. Tapi bahasa kita TTD, kalau bahasa Arab tidak menggunakan TTD. TTD itu kan tanda tangan ya. Kalau bahasa Arab subhanallah menggunakan tahiyat.
apa namanya, penghormatanku kepadamu, istilahnya begitu. Itu adalah nilai-nilai yang tertinggi. Jadi termasuk juga di dalam sholat itu ada tahiyat namanya. Tahiyat termasuk juga istilahnya adalah tasyahud. Ya, boleh menggunakan tasyahud atau boleh menggunakan tahiyat. Karena itu satu paket dalam sebuah hadis, boleh disebut syahadat, boleh disebut tasyahud atau boleh disebut tahiyat. Karena kalimatnya di dalam hadis itu ada. Disebut tahiyat, ada kalimat tahiyat, at-tahiyatul. Disebut tasyahud karena ada kata-kata syahadat, asyhadu, atau disebut syahadat. Jadi ini adalah Al-Qur'annya mengatakan dalam surat An-Nisa tadi, wa idza huyitum bi tahiyatin, jika kalian diberikan penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu setimpal atau sejajar atau lebih baik. Lebih baiknya ini kalau bagi anak muda, bagi anak kepada orang tua seharusnya dilakukan. Tidak mesti harus dalam salam, meskipun para ulama membahasnya dalam bab salam. Tapi ini dipraktekkan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Baik, lalu bagaimana versi bacaan tasyahud di dalam sholat? Ya, versi bacaan tasyahud di dalam sholat. Ada beberapa versi. Semuanya adalah hadis sahih. Ya, pentingnya kita belajar tentang fikih global supaya kita itu pikiran global. Pikiran kita bukan pikiran yang sempit. Global itu kan artinya mendunia, toh. Artinya ketika kita mengamalkan ini itu bisa diterima oleh saudara kita muslim di dunia. Tidak ada yang menolak pasti. Tapi kalau kita mengamalkan ra'yu, misalkan, oh ini menurut imamku ini. Orang yang berada di Eropa mengatakan imamku bukan imammu. Gitu kan. Madhabku bukan madhabmu. Nah ini kan menjadi penyakit-penyakit hati. Tapi ketika kita ini, oh ini aku menggunakan redaksi hadis yang pertama, redaksi hadis yang kedua, versi hadis ketiga, versi hadis yang keempat, yang semuanya sahih. Maka tidak ada orang muslim di dunia yang secara global mengatakan, oh kamu kok mengikuti hadis itu? Nah, ini berarti kalau ada orang mengatakan begitu, berarti belum belajar tentang Islam yang baik. Kan begitu. Oleh karena itu, kita belajar ini, versi beberapa tasyahud ini, minimal ketika kita pernah membaca, mendengar, supaya tidak mudah menyalahkan. Tidak mudah kagetan dan gumunan kepada bacaan-bacaan yang dibaca oleh saudara-saudara muslim kita dimanapun berada. Ya, mungkin ada orang yang menghafalkan tahiyat itu karena hadisnya bacaannya lebih singkat atau lebih mudah dihafal di lisannya atau lebih familiar di tengah-tengah gurunya, ya begitu. Atau lebih ke arah sanadnya sanadnya Imam Fulan sehingga akhirnya aku lebih mengamalkan ini. Ada yang mungkin mengatakan, oh ini kok sudah banyak dihafalkan oleh umat Islam kebanyakan, sementara ada hadis yang ditinggalkan padahal itu hadis sahih misalkan. Kan ada yang begitu juga. Semuanya adalah baik, kan begitu. Ya. Sekali lagi, syahadat atau tahiyat adalah kalimat doa yang dibaca saat duduk dalam sholat. Itu doa ya, berupa doa. Tahiyat itu berupa doa. Bisa disebut bacaan tahiyat karena ada bacaannya, ada bacaan at-tahiyatul. Ada bacaan at-tahiyatul. Disebut tahiyat karena awalannya kalimat at-tahiyatu, ya. Atau bisa disebut tasyahud karena ada bacaan asyhadu. Banyak redaksi bacaan tahiyat atau tasyahud yang kontradiksi dalam sholat yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Seolah-olah ada kontradiksi, tapi kontradiksi hanya bersifat perbedaan, bukan pertentangan. Perbedaan ya, bukan pertentangan ya. Nah, namun dalam kajian ini hanya disebutkan beberapa redaksi bacaan yang banyak diamalkan oleh umat Islam dari berbagai mazhab. Jadi redaksi ini sebenarnya itu banyak sekali. Setidaknya ada belasan ya. Tapi
malam hari ini kita membahas sekitar 5 atau 6 redaksi yang banyak digunakan oleh umat Islam. Nanti termasuk juga ada redaksi yang jarang dipakai di mana-mana, gitu kan. Syukur kalau sesekali kita amalkan itu akan lebih baik. Sebelum Ana membahas versi 1, 2 dan lain sebagainya, Ana mengingatkan biasanya itu di tengah-tengah masyarakat kita itu misalkan begini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah itu hasil mi'raj Isra Mi'raj Rasulullah ketika bertemu Allah. Ketika Rasulullah berhadapan dengan Allah, bertemu Allah, kemudian Rasulullah mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah misalkan. Kemudian Allah menjawab Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sering kita dengar begitu. Tapi sekali lagi saudara-saudaraku, ngaji kita tidak pernah menyalahkan kepada siapapun ya, kecuali benar-benar salah, menentang agama, bertentangan gitu kan. Tapi kalau versi ra'yu atau misalkan hanya pendapat misalkan, tidak kita salahkan. Nah, selama ini memang yang kita dengar di telinga kita sering di dalam sejarah Isra Mi'raj itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah itu kisah pertemuan Rasulullah dengan Allah. Rasulullah mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, terus Allah menjawab assalamualaikum, salam sejahtera bagi kamu wahai Nabi, begitu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu kehormatan bagimu ya Allah. Rasulullah mengatakan begitu, kemudian dijawab oleh Allah assalamualaikum, salam sejahtera bagimu wahai Nabi. Seolah-olah memang pas ya redaksinya begitu. Tapi sekali lagi, Ana sampai hari ini belum mendapatkan redaksi bahwa cerita itu, Mi'raj itu adalah dari hadis yang sahih. Ya. Tapi kalau dari ra'yu, pendapat para ulama dalam kitab-kitab kisah misalkan, ditemukan ada memang. Ya, ngaji kita kan ngaji yang global, yang bisa diterima. Tadi kalau cerita misalkan ra'yu kisah misalkan, ulama fulan, syekh fulan misalkan, itu kisah Isra Mi'raj bisa jadi diterima oleh sebagian, tapi ditolak oleh sebagian yang lain. Nah, itu perbedaan antar. Kalau wahyu itu kan mukjizat. Ra'yu itu bisa jadi hanya beberapa pihak atau beberapa ulama, tapi ulama yang lain menolaknya, kan begitu. Tapi kalau wahyu tidak ada orang muslim yang menolak wahyu. Ya kan begitu. Nah, ketika wahyu meskipun belum diamalkan, semuanya akan menerima secara global, umat muslim secara global akan menerimanya. Itu yang membedakan. Jadi banyak redaksi bacaan tahiyat atau tasyahud yang kontradiksi dalam sholat yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Namun dalam kajian ini hanya disebutkan beberapa redaksi bacaan yang diamalkan umat Islam dari berbagai madhab. Ya, dari berbagai madhab yang diikuti, maksudnya yang diamalkan dari berbagai madhab. Nah, nanti kalau madhab ini juga ada madhab yang mengikuti versi wahyu, ada madhab yang mengikuti ra'yu. Yang mengikuti wahyu ini sesuai, misalkan di sini nanti mengikuti wahyu. Ketika misalkan mengikuti ra'yu itu ke apa? Misalkan ada menambah-nambah, misalkan contoh membaca sholawat misalkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sementara misalkan yang satu Allahumma sholli ala Muhammad misalkan, yang satu mengatakan Sayyidina Muhammad. Ada penambahan Sayyidi, itu namanya ra'yu. Allahumma sholli ala Muhammad itu namanya wahyu. Ya begitu. Jadi penambahan ini nanti antara wahyu atau ra'yu saja, atau ra'yu antara wahyu plus wahyu sekaligus ra'yu, atau ra'yu murni, tidak ada rujukan sama sekali kepada wahyu. Itu juga ada beberapa ya. Tapi sekali lagi kita coba versi mana
yang hadis yang kita ikuti selama ini kita sholat. Ketika kita mengikuti versi pertama, himbauan ana saat ini jangan mentok di pertama. Ikuti yang kedua sesekali, nanti sesekali yang versi ketiga, sesekali versi keempat, sesekali versi kelima, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita ini pernah setidaknya menjalankan sunnah qauliyah, sunnah ucapan, doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW sesuai versinya. Sesuai versi siapa? Versi Rasulullah. Begitu. Ya. Nah, misalkan di tengah-tengah masyarakat kita, ya, nanti misalkan saudara-saudara kita yang di Ormas NU, Muhammadiyah, Parsis, dan lain sebagainya, mungkin menggunakan redaksi yang berbeda-beda, ya. Tapi itu kan jadi monoton, jadi satu versi saja. Nah, kita nyoba versi global, artinya ya tidak memandang ini ormas itu, kok ini hadis sahih, yuk kita coba mengamalkan ini tanpa melihat ini madhabku, ini ormasku. Ya. Baik, sekarang versi pertama tentang bacaan tasyahud. Redaksi tahiyat atau tasyahud ini diamalkan oleh mayoritas pengikut madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini umumnya ada di daerah Turki. Nah, nanti kalau suatu saat ada yang umroh, biasanya umroh plus Turki misalkan, mereka itu mengajarkan tahiyat atau bacaan tasyahud seperti ini nanti. Syahadatnya menggunakan apa? Syahadatnya menggunakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang pertama. Tahiyatnya bagaimana redaksi tahiyat? Tahiyatnya nanti berselisih dengan yang ada di tengah-tengah kita, bisa jadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud qala kunna nusolli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kami sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaqulu, kemudian kami mengucapkan assalamu ala Allah. Ketika kami sholat mengucapkan assalamu ala Allah. Faqala, kemudian Rasulullah an-nabiyyu menjawab atau mengatakan innallaha huwassalam. Allah itu salam, artinya maha penyelamat. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Ya. Jadi kalau tadi yang dimaksud assalamu ala Allah itu maksudnya Allah itu salam bagaimana? Assalam itu kan sifat Allah. Allah kan memiliki apa ya? Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salam al-mu'minun. Jadi assalam itu bisa jadi kata sifat dan bisa jadi merupakan kata benda atau isim masdar. Ya, dari masdar. Assalamu ala Allah seolah-olah diartikan kalau itu sifat. Allah maha selamat, Allah maha penyelamat bagi Allah. Kan gadok kalau diartikan Allah itu maha penyelamat. Karena Allah itu memiliki sifat penyelamat. Assalamu ala Allah, atau salam sejahtera bagi Allah, atau Allah maha penyelamat bagi Allah. Kan gadok kan begitu. Karena apa? Allah wassalam, kata Rasulullah begitu, diingatkan. Walakin qulu, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Gitu. Ini redaksi. Nah, ini redaksi ini juga agak ganjil di tengah-tengah kita. Biasanya kan mengucapkan at-tahiyyatu at-thayyibatu atau at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah atau at-tahiyyatu az-zakiyatu wal mubarakatuh ila akhiri, banyak redaksi. Tapi ini redaksi pertama. At-tahiyyatu lillah wassalatu watthayyibatu. Lilahnya ditaruh di setelah at-tahiyyatu. Terus assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini sama.
Setelah itu kemudian diikuti dengan salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, abduhu wa rasuluh, bukan Muhammad Rasulullah, anna Muhammad Rasulullah, tapi Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama yang beda apa? At-tahiyatu lillah wassalatu wa thayyibatu. Yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tahiyat dan syahadatnya yang redaksinya yang berbeda. Kemudian redaksi yang kedua atau dalil dalam redaksi yang kedua adalah at-tahiyat dan tasyahud ini banyak diamalkan oleh pengikut mazhab Maliki. Dan syahadatnya juga menggunakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatnya sama, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi tahiyatnya yang berbeda. Apa bunyi tahiyatnya yang diamalkan oleh mazhab Maliki itu? Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dari siapa? Dari seorang sahabat yang bernama Umar ibnul Khattab. Wa huwa 'alal mimbar yu'allimun nasa at-tasyahuda. Beliau di atas mimbar mengajarkan manusia tentang masalah tasyahud. Qulu at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, as-shalawatu lillah. Nah, semuanya ada lillah. Lillahnya berapa? Ada 4. Ya, at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, as-shalawatu lillah. Ini bacaan redaksi apa? Tahiyatnya. Kalau salamnya sama, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, sama. Yang beda lagi yang hampir sama dengan mazhab Hanafi tadi yang dijadikan amalan, bukan versi ra'yu mazhab Hanafi ya, bukan. Tapi yang diamalkan oleh pengikut mazhab Hanafi adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadan bukan Rasulullah tapi abduhu wa rasuluh. Hadis ini hadis yang sahih. Jadi tahiyatnya lilahnya ada 4. Tadi kan yang pertama, versi pertama lilahnya ada 1 dan lebih pendek. Ya. Lebih pendek. At-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu lillah, as-shalawatu lillah. Baik, ini versi kedua di dalam bacaan tasyahud. Lalu versi yang ketiga bagaimana? Versi yang ketiga, redaksi tahiyat atau tasyahud ini menjadi pedoman dalam amaliyah mazhab Syafi'i di Indonesia, Malaysia, Brunei. Ini kebanyakan mazhab Syafi'i mengamalkan redaksi hadis di bawah ini dalam membaca tahiyat umumnya lah ya. Dan syahadatnya menggunakan redaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadan abdu wa rasul umumnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna at-tasyahuda. Beliau Rasulullah mengajari kepada kami bagaimana bacaan tasyahud. Kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajari kami surat daripada Al-Qur'anul Karim. Fakana yaqul, beliau mengatakan tahiyatnya bagaimana redaksi? Nah, ini anak-anak kecil kita sudah paham, sudah hafal. Karena apa? Kebanyakan di Indonesia bermadzhab Syafi'i. Redaksi hadisnya adalah, atau redaksi bacaan tasyahudnya adalah at-tahiyatul mubarakatu as-shalawatut thayyibatu lillah. Lilahnya 1 di akhir ya. Redaksi yang pertama tadi lilahnya di tengah, tahiyatulillah, kan begitu. Kemudian redaksi kedua adalah setiap tahiyat, sholawat,
az-zakiyat ada lillah, at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah gitu. Sementara ini lillahnya ditaruh di akhir. Nah, sedangkan selangnya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sama. Tiga versi redaksi awal dan ini sama. Yang bedakan apa? Syahadatnya. Bacaan tasyahudnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ini versi bacaan tasyahud atau tahiyat yang ketiga. Versi bacaan tasyahud yang keempat, ini udah waktunya ada. Baik, redaksi tahiyat. Dalil keempat adalah redaksi tahiyat atau tasyahud ini dijadikan rujukan oleh Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Qaul qadimnya itu berbeda dengan qaul jadid. Biasanya yang diamalkan itu di dalam pengikut madhab Syafi'i itu qaul qadim, qaul jadid. Qaul jadid qaul yang baru, madhab beliau yang baru. Madhab beliau yang lama disebut dengan qaul qadim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas juga, karena Rasulullah yu'allimuna tasyahuda kama yu'allimuna al-Qur'an. Fakana yaqul at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Yang membedakan ini sama dengan redaksi ketiga tadi. Tapi yang membedakan apa? Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Apa yang membedakan ini? Pertama, salamun alaika tidak menggunakan assalamu alaika. Tidak ada alnya. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, tidak ada alnya. Kemudian bacaan tasyahudnya asyhadu alla ilaha illallah tidak ada wa asyhadu, tapi wa anna muhammadar rasulullah. Wa anna muhammadar rasulullah, tidak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini versi siapa? Imam Syafi'i dalam qaul yang qadim. Ya, ini juga jarang diamalkan. Padahal ini hadis yang sahih juga. Hal ini kalau kita cinta kepada sunnah, ya sesekali kita amalkan. Ya, supaya kita cinta, menambah kecintaan kepada amalan yang pernah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian versi yang kelima, beberapa redaksi tahiyat atau tasyahud ini diriwayatkan dalam hadis sahih, tapi tidak populer di kalangan umat Islam. Ada riwayat yang menambahkan basmalah di depannya, ada yang menggunakan syahadat dengan redaksi fi'il maldi, menggunakan bukan asyhadu tapi syahadtu. Dan ada yang syahadatnya di tengah. Bagaimana redaksinya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat, silsilahnya sampai kepada sahabat, sanadnya sampai sahabat Abdullah bin Umar. Qala idza tasyahhada ahadukum, jika salah seorang kalian bertasyahud, membaca tasyahud, falyaqul bismillah. Jadi ada kalimat bismillah. Misalkan bismillah at-tahiyatu lillah misalkan. Jadi ada kata-kata bismillah lagi. Ada tambahan sebelum at-tahiyatu ada kalimat bismillah. Subhanallah. Ya. Bismillah at-tahiyatu lillah, as-sholawatu lillah, az-zakiyatu lillah. Cuma 3. Ya, al-mubarakatuh lillah, al-mubarakatuh lillah enggak ada. Di sini at-tahiyatu lillah, as-sholawatu lillah. Az-zakiyatu lillah. Ya, tapi ada didahului oleh bismillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin.
Kemudian syahadatnya bukan asyhadu, tapi syahidtu alla ilaha illallah, syahidtu anna Muhammadar Rasulullah. Syahidtu kan artinya aku telah bersyahadat. Kalau asyhadu, aku senantiasa bersyahadat, kan begitu ya. Tapi dua-duanya adalah hadis yang sahih. Sesekali ya saudaraku menghafal ini kita amalkan, walaupun seumur sekali, 2 kali ya, supaya apa? Supaya hati kita ini cinta kita kepada Rasulullah, mengikuti amalan-amalan Rasulullah meskipun tidak terbiasa dibaca oleh umat Islam pada umumnya ya. Redaksi yang jarang diamalkan oleh Rasulullah, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayatani, ada 2 riwayat, fi tasyahudiha fi taqdimi syahadataini wa ta'khiriha. Di dalam redaksi membaca tasyahud itu mendahulukan 2 kalimat syahadat dan ada yang mengakhirkan. Redaksinya bagaimana? At-tahiyatu thayyibatu as-shalawatu az-zakiyatu lillah. Oke. Lilahnya ditaruh di akhir. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung syahadat. Ya, tadi kan redaksi yang biasa tadi kan at-tahiyatu at-thayyibatu as-shalawatu az-zakiyatu lillah. Assalamu alayka, salam dulu kan. Lah ini syahadatnya ditaruh di redaksi yang kedua istilahnya. Setelah tahiyat baru syahadat. At-tahiyatu thayyibatu as-shalawatu az-zakiyatu lillah. Yang kedua asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga baru salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ini juga jarang dilakukan. Kemudian ada redaksi yang lain. Riwayat sama istilahnya diriwayatkan oleh istri Rasulullah Siti Sayyidah Aisyah, at-tahiyatu as-salawatu at-thayyibatu az-zakiyatu lillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhanallah. Ada tambahan apa? Wahdahu la syarikalah. Dalam bacaan tasyahud itu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tadi. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan sanadnya dari cucu Rasulullah Husain bin Ali radhiyallahu taala, an tasyahudi Ali radhiyallahu taala, tentang tasyahudnya sahabat Ali. Meskipun ini dianggap sebagai hadis mauquf, tapi Rasulullah hadis mauquf dari versinya sahabat Ali. Tapi bisa jadi kan sahabat Ali ini tidak mungkin melakukan sebuah ibadah tanpa rujukan kepada bersandar kepada Rasulullah, kan begitu. Qala, beliau mengatakan huwa tasyahudu Rasulillah. Ini adalah tasyahudnya Rasulullah. Qultu, aku mengatakan fatasyahudu Abdillah. Qala inna Rasulillah kana yuhibbu an yukhaffifa ala ummati, bahwa Rasulullah cinta untuk memperingan kepada umatnya di dalam bacaan-bacaan. Kaifa tasyahudu Ali? Bitasyahudi Rasulillah qala at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu al-ghadiyatu ar-raihatu az-zakiyatu al-mubarakatu at-tahiratu lillah. Lebih panjang. Berapa ini? Tahiyatnya at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibatu al-ghadiyatu ar-raihatu az-zakiyatu al-mubarakatu at-tahiratu lillah. Itu adalah beberapa hadis, tapi sekali lagi yang jarang populer di tengah-tengah kita. Ya, bahasanya yuk sesekali kita mengamalkan hadis itu, meskipun akhirnya kita lupa, tapi ketika suatu saat ditanya oleh Rasulullah, wahai fulan,
apa yang pernah kamu amalkan di dalam sunnahku, khususnya di dalam sholat misalkan. Ya Rasulullah, aku pernah mengamalkan sunnahmu di dalam bacaan tasyahud ini dan ini. Jadi soal berapa kali mungkin bisa jadi tidak ditanyakan, tapi setidaknya kita pernah mengamalkan. Itu adalah kenapa kamu mengamal itu, karena aku mencintai sunnahmu ya Rasul. Ya, hal-hal demikian ini adalah bagian dari amalan cara kita bagaimana kita meniru kepada sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saudara-saudaraku, jadi di dalam kontradiksi beberapa hadis yang kontradiksi ini tidak perlu ada yang dieliminasi. Caranya bagaimana? Bisa mengamalkan salah satu dalil yang sudah menjadi amalan rutin dalam membaca tahiyat atau tasyahud kita sehari-hari. Oke, kita pertahankan itu nggak apa-apa karena selama ada dalilnya. Tapi jangan merasa itu sudah cukup selama kita belum mengamalkan kepada hadis yang lain. Caranya bagaimana? Mengamalkan dalil pertama, kedua, dan ketiga seterusnya secara bergantian baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Bisa mengamalkan satu dalil secara rutin dalam sholat fardu, sedangkan dalil yang lain diamalkan dalam sunnah. Atau setidaknya pernah kita hafalkan, misalkan hari ini aku menghafalkan yang belum pernah, besok aku mengamalkan yang belum pernah lagi. Setelah itu lupa, tidak apa-apa. Karena bahasanya kita pernah melakukan. Apapun ketika kita pernah lakukan, itu ketika nanti suatu saat orang lain melakukan, mendengar kita itu, tidak kaget, tidak gumun, tidak fanatik, tidak mudah menyalahkan. Dan ini bagian dari pembersihan jiwa kita, pikiran kita. Saudaraku, karena keterbatasan waktunya sudah habis. Sebagai penutup, Anda mengingatkan pertemuan kita, karena ini sudah bab tasyahud, mungkin tinggal beberapa kali pertemuan lagi, setidaknya 5 kali pertemuan lagi. Setelah itu nanti mungkin kita akan mengadakan semacam seminar ya, tapi santai, tarhib Ramadan sekaligus praktek yang benar di dalam praktek sholat yang sesuai dengan sunnah. Di suatu tempat, misalkan nanti sambil makan siang bersama atau pinggir pantai, biasanya ngejak keluarga bareng-bareng, nanti kalau bisa ada panitianya yang mengkoordinir ini, kita praktek sholat sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Di samping itu kita melakukan tarhib Ramadan, pembahasan tentang masalah Ramadan. Itu mungkin. Jadi tapi kita akan umumkan terus tentang masalah ini, dan kita karena sudah waktunya tinggal beberapa kali pertemuan karena khusus bab sholat, nanti setelah itu pun juga kalau memang bisa dilanjutkan, kita akan melanjutkan tanya jawab saja. Kita akan soal masalah sosial, masalah khilafiyah, masalah adat istiadat di tengah-tengah masyarakat kita, itu nanti bisa ditanyakan setelah bab sholat ini kita selesai, insya Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga insya Allah bermanfaat, dan kita besok ketemu pembahasan masalah alat fikih global biidznillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.